1381 Badai Foto 10. Leng Xicheng menganggukkan kepalanya. Leng Yunting lalu bertanya lagi, oh ya, tadi aku sepertinya mendengar mereka bilang kakak Qingqing berbuat masalah. Masalah apa? Leng Xicheng tertegun. Ia mengerti bahwa ayahnya paling tidak suka dengan orang yang berperilaku licik, sampai akhirnya mencelakakan diri sendiri. Jika Leng Yunting mengetahui masalah Gu Qingshan, mungkin kesan baik Leng Yunting terhadap Gu Qingqing akan lenyap seketika. Leng Xicheng berkata dengan pelan, ya, bukan masalah besar. Beberapa tahun ini ayah juga tahu kan, kakak dan ibunya itu. Leng Yunting mengerutkan keningnya, Qingqing adalah perempuan yang baik, tapi keluarganya. Bahkan Leng Yunting juga merasa bahwa keluarga Gu Qingqing sangat buruk dan tidak tahu malu. Meskipun Leng Yunting tidak memperdulikan latar belakang keluarga, namun jika bukan karena Leng Xicheng menabrak mati ayah Gu Qingqing, Leng Yunting juga tidak akan setuju anaknya menikahi perempuan dari keluarga seperti itu. Sudahlah, yang penting Leng Xicheng menyukainya. Yang penting keluarga Gu tidak membuat masalah besar saja. Karena meskipun latar belakang kedua keluarga setara, dan memiliki kerjasama antar kedua keluarga, namun siapa tahu keluarga istri atau suami akan melakukan kesalahan fatal atau tidak, atau akan berkembang terus. Jadi lebih baik berkeluarga dengan keluarga biasa, setidaknya masalahnya relatif kecil dan bisa diselesaikan. Ayah, aku tahu. Turunlah, ingat, jangan membuat Qingqing sedih. Baik, Leng Xicheng turun ke bawah, ia melihat Luo Qingsui masih berbicara dengan Gu Qingqing, namun juga sedang menghiburnya. Gu Qingqing juga mengerti dan juga sangat berterima kasih. Jujur saja, dibandingkan dengan Wu Weimei dan Gu Qingshan, Leng Yunting dan Luo Qingsui lebih memberinya kesan keluarga. Jika bisa, ia juga ingin memilih untuk tidak memiliki keluarga seperti Wu Weimei dan Gu Qingshan. Namun namanya hubungan darah, ia benar-benar dibuat tidak berdaya. Ibu, Leng Xicheng turun dari tangga dan secara alami berjalan ke samping Gu Qingqing. Sudah turun. Luo Qingsui tersenyum, pagi-pagi sudah membuat rumah kita tidak tenang, kamu benar-benar pembawa masalah. Cepat pulang sana. Aku dan ayahmu ingin tenang dulu. Sebenarnya, Luo Qingsui mengusir Leng Xicheng dan Gu Qingqing agar mereka berdua memiliki kesempatan untuk berbicara berdua. Leng Xicheng juga mengerti maksud ibunya, ia pun menganggukkan kepalanya, baik. Baik apanya, kalau kamu baik, masalah seperti itu juga tidak akan terjadi sekarang. Luo Qingsui menamparkan dahi Leng Xicheng. Cepat pulang sana, aku lihat Qingqing juga sudah capek, jaga dia baik-baik. Baik, Leng Xicheng menganggukkan kepalanya, kalau begitu kami pulang dulu. Leng Xicheng mengulurkan tangannya kepada Gu Qingqing, sepertinya ingin menggandeng tangannya. Gu Qingqing tertegun, ia meragu sejenak. Tadi, mau seberapa kuat ia melawan Su Zipei dan Su Zijin, percaya bahwa Leng Xicheng dan Su Zipei tidak melakukan apapun, namun secara emosional ia masih tidak ingin memaafkan Leng Xicheng. Namun kini Leng Xicheng dan Gu Qingqing berada di rumah tua keluarga Leng, di hadapan orang tua. Sebelumnya mereka sudah bisa pura-pura berhubungan baik ketika tidak memiliki perasaan cinta, apalagi sekarang. Gu Qingqing meragu sejenak, tapi ia tetap meletakkan tangannya di atas telapak tangan Leng Xicheng. Leng Xicheng segera menggenggam erat tangannya, kemudian menariknya berdiri, kalau begitu, kami pergi dulu. Luo Qingsui tersenyum, iya, namanya keluarga. Mau seberapa besar masalahnya juga tidak apa, yang penting anggota keluarga aman-aman saja. Luo Qingsui berkata dengan polos, setidaknya ia tidak bermaksud apapun, namun yang mendengarnya malah menyimpan ucapannya ke dalam hati. Ketika Gu Qingqing mendengar kata keluarga, reaksi pertamanya ada teringat dengan Gu Qingshan. Ekspresi wajahnya langsung berubah, ia pun tidak berani bicara lagi. Lalu ia dan Leng Xicheng pun meninggalkan rumah tua keluarga Leng. 1382 Badai Foto 11. Begitu keluar dari halaman, Wells pun berlari ke arah Leng Xicheng dan Gu Qingqing. Gu Qingqing mengambil kesempatan, dan ingin menyentuh Wells, ia pun langsung melepaskan tangan Leng Xicheng. Wells tinggal di lingkungan yang baik, dan memakan makanan yang bagus, kini dia sudah berusia 8 bulan, sedang lucu-lucunya. Wells menempel di badan Gu Qingqing seraya mengayunkan ekornya dan menggonggong dengan senang. Leng Xicheng lalu menarik Wells dari badan Gu Qingqing, ketika ia ingin menggandeng tangan Gu Qingqing lagi, Gu Qingqing malah menarik tangannya, tadi aku sudah menyentuh Wells, tanganku kotor. Wells mendengar Gu Qingqing memanggil namanya,
ia pun menggonggong sebagai balasan, ekornya bergerak semakin cepat. Sementara Leng Xicheng melotot pada Wells, lalu mengulurkan tangan dan mengelus kepala Wells. Wells mengira Leng Xicheng sedang main dengannya, ia pun menjilat tangan Leng Xicheng dengan senang. Hei, kamu tadi baru makan, kan? Lidahmu kotor tapi berani menjilatiku, sudah. Leng Xicheng menarik kembali tangannya dengan jijik, lalu mengeluarkan tisu dan membersihkan ludah Wells di tangannya. Kemudian ia pun menggandeng tangan Gu Qingqing, aku tadi juga menyentuh Wells. Gu Qingqing ingin menarik kembali tangannya, dan kebetulan Luo Qingsui berjalan keluar. Qingqing, minggu depan jangan lupa medical check-up. Baik Bu, mungkin karena perhatian Luo Qingsui, rasa tidak nyaman Gu Qingqing pun menghilang, dan ia mau bergandengan tangan dengan Leng Xicheng. Mereka terus bergandengan hingga masuk mobil. Hanya saja Gu Qingqing melihat keluar jendela, sementara Leng Xicheng melihat ke arahnya. Gu Qingqing tahu bahwa Leng Xicheng sedang melihatnya, namun ia tidak tahu harus apa. Setelah pulang ke rumah, begitu turun dari mobil, pembantu pun segera menyambut, Tuan, Nyonya, hari ini pulangnya cepat sekali. Gu Qingqing segera melepaskan tangannya dari tangan Leng Xicheng, ada sedikit urusan. Kemudian ia masuk rumah dengan panik, sambil berjalan ia mengatakan, tadi aku menyentuh Wells, mau cuci tangan. Begitu Gu Qingqing melepaskan tangan Leng Xicheng, tangan Leng Xicheng pun tampak membeku di udara, seluruh tubuhnya juga ikut tertegun sejenak. Setelah itu ia maju, namun kali ini ia tidak bersikeras meraih tangan Gu Qingqing lagi, melainkan hanya mengikutinya dari belakang. Seperti dugaan Leng Xicheng, Gu Qingqing ingin langsung menutup pintu kamar begitu masuk kamar. Leng Xicheng langsung membuka pintu kamar dan masuk, Gu Qingqing juga tidak mempedulikannya. Gu Qingqing langsung masuk ke dalam kamar mandi, ia baru membuka keran air, tapi Leng Xicheng sudah muncul di belakangnya. Gu Qingqing menuang sedikit sabun cuci tangan, ketika ia mau mencuci tangan, Leng Xicheng tiba-tiba memeluknya dari belakang. Kemudian tangan Leng Xicheng seolah membungkus tangannya, tanganku juga menyentuh Wells. Gu Qingqing tidak menolak, mereka pun cuci tangan bersama. Leng Xicheng meraih tangan Gu Qingqing dan membersihkan busa dengan air keran, kemudian ia memberikan ciuman di pipi Gu Qingqing. Dari cermin terlihat tubuh Leng Xicheng yang tinggi besar membungkus tubuh Gu Qingqing. Ditambah dengan ciuman pipi itu, padahal ini adalah postur yang sangat mesra, namun Gu Qingqing malah menyusutkan badannya. Ia ingin melepaskan tangannya dari tangan Leng Xicheng dan menutup keran air, ia mengatakan, aku sedikit capek, mau istirahat sebentar. Namun Leng Xicheng sama sekali tidak melepaskan pelukannya. Melihat Gu Qingqing membalikkan badannya berhadapan dengannya, ia pun memeluknya dan langsung mencium bibir Gu Qingqing. 1383 Badai Foto, 12. Gu Qingqing tertegun, reaksi pertamanya adalah mendorong Leng Xicheng dan melawan. Namun ia berdiri di depan wastafel, di belakangnya ada wastafel, sementara di depannya ada Leng Xicheng. Apalagi kini pinggangnya sudah bersandar di wastafel, ia terkurung di dalam lengan Leng Xicheng, dan sama sekali tidak bisa melarikan diri. Leng Xicheng dapat merasakan Gu Qingqing sedang menghindarinya, ia pun memutuskan untuk mengangkat badan Gu Qingqing dan mendudukkannya di atas kabinet di sebelah wastafel. Punggung Gu Qingqing bersandar di dinding cermin, dan Leng Xicheng menariknya mendekat. Gu Qingqing masih ingin melawan, tapi tangan Leng Xicheng menjepit pinggang kurusnya dan menekan kedua kakinya. Satu tangan pria ini menopang belakang kepalanya agar kepalanya tidak bergerak menolak ciumannya. Tubuh Leng Xicheng terus menekannya sampai Gu Qingqing tidak bisa melarikan diri lagi. Setelah Leng Xicheng merasa Gu Qingqing sudah tidak menolak, tangannya yang ada di kepala dan pinggang Gu Qingqing pun mulai bergeser membuka baju Gu Qingqing. Gu Qingqing mengerti apa yang diinginkan Leng Xicheng, namun kini ia masih belum ada persiapan, juga sedang tidak mood, sehingga ia pun melawan dengan kuat. Sedangkan bagi Leng Xicheng, ia ingin membantu Gu Qingqing melenyapkan rasa jijik dan keengganannya, juga ketidakpercayaannya terhadap foto itu. Leng Xicheng tidak bersalah, ia perlu menggunakan dirinya sendiri untuk membuktikan bahwa dirinya memang tidak bersalah. Dan caranya adalah membiarkan Gu Qingqing menerimanya. Selama mereka menikah, kemampuan Leng Xicheng tidak ada yang berkembang selain dalam hal membuka baju. Meskipun Gu Qingqing melawan, namun ia tidak melawan dengan kuat. Dengan kekuatan Leng Xicheng, baju Gu Qingqing pun terbuka. Leng Xicheng, Gu Qingqing tidak tahan lagi, ia ingin mendorong Leng Xicheng,
Namun pria ini sangat ngotot, dan tidak mungkin akan melepaskannya begitu saja. Qingqing, sampai akhirnya, Leng Xicheng berhenti. Kedua matanya menatap Gu Qingqing dengan penuh perasaan, aku tidak pernah menyentuh Su Zipei. Baik semalam, maupun dulu. Tidak pernah. Gu Qingqing tertegun. Melihat Gu Qingqing tertegun, Leng Xicheng pun mendekat dengan lembut. Tidak pernah, baik Su Zipei ataupun wanita lain. Mungkin karena merasa berdosa, mungkin ingin lebih menyayangi Gu Qingqing, atau mungkin merasa berterima kasih pada Gu Qingqing yang tetap membantunya di hadapan orang lain meskipun masih curiga, gerakan Leng Xicheng kini menjadi sangat lembut. Ketika Leng Xicheng bersama Gu Qingqing, meskipun ia mulai belajar memperhatikan perasaan Gu Qingqing, namun begitu nafsunya naik, Leng Xicheng pun menjadi tidak perhatian dan hanya mementingkan kesenangan sendiri saja. Hanya saja sekarang, Leng Xicheng menyukai Gu Qingqing, dan ingin wanita ini bahagia. Setiap kali Gu Qingqing mengerutkan keningnya, Leng Xicheng pasti akan panik. Setiap kali Gu Qingqing mengaitkan sudut bibirnya, Leng Xicheng juga pasti akan ikut senang. Ketika suasana sedang panas, di depan Gu Qingqing ada Leng Xicheng, di belakang punggungnya ada cermin yang dingin. Apalagi Leng Xicheng terus mendesaknya di atas kabinet. Pria itu kini melambaikan tangannya, barang-barang di atas kabinet pun terjatuh ke lantai. Leng Xicheng yang tadinya senang, kini merasa takut saat melihat pisau cukur dan gelas kaca di atas kabinet. Ia lalu mendekatkan kepalanya ke samping bibir Gu Qingqing, dengan suara serak ia mengatakan, peluk aku. Buat apa? Gu Qingqing merasa aneh, namun ia tetap mengulurkan tangannya dan merangkul leher Leng Xicheng. Lebih erat lagi. Petik 2. Lengan Gu Qingqing pun mengerat. Lebih erat lagi, kakimu juga, rangkul pinggangku. Gu Qingqing mengira Leng Xicheng ingin bermain-main, jadi ia sedikit menolak. Namun ia kemudian tetap menurutinya dan merangkul pinggangnya dengan kaki. Leng Xicheng menurunkan kepalanya, kemudian mengulurkan lengan kuatnya dan mengangkat Gu Qingqing. 1384 Badai Foto 13. Gu Qingqing terkejut saat Leng Xicheng mengangkatnya, ia pun hampir terjatuh. Leng Xicheng dengan cepat meraih tubuhnya agar tidak jatuh. Gu Qingqing segera memeluk erat badan Leng Xicheng karena terkejut, ia memeluk Leng Xicheng seperti koala. Leng Xicheng pun tertawa, tadi aku suruh peluk yang erat tidak mau. Setelah mengatakannya, Leng Xicheng sengaja mengangkat-angkat lagi badan Gu Qingqing. Gu Qingqing terkejut, dan semakin mengeratkan pelukannya, lalu ia mengangkat kepalanya dan melihat Leng Xicheng, buat apa kamu? Namun belum sempat Gu Qingqing menyelesaikan kata-katanya, bibirnya sudah ditutup oleh bibir Leng Xicheng. Leng Xicheng memeluknya keluar dari kamar mandi dan membawanya ke kepala tempat tidur, kemudian dengan lembut meletakkan Gu Qingqing di atas. Leng Xicheng pun ikut berbaring di atas tempat tidur, namun ia tidak langsung bertindak, melainkan memberikan ciuman lembut di dahi, poni, alis, sudut mata, hidung, dan bibir Gu Qingqing. Setelah Gu Qingqing merasa nyaman dengan sentuhannya, Leng Xicheng baru bertindak. Mungkin karena takut Gu Qingqing terluka atau kesakitan, ia bahkan memberikan pertanyaan beberapa waktu sekali, sakit. Ada yang tidak nyaman, mau aku lebih lembut lagi. Di saat seperti ini, Gu Qingqing tidak mengerti harus bagaimana menjawab pertanyaan Leng Xicheng. Ia tidak menjawab, melainkan menolehkan kepalanya ke samping, tidak mempedulikan Leng Xicheng. Namun semakin Gu Qingqing cuek, gerakan Leng Xicheng semakin lembut. Meskipun kelembutan kali ini tidak seemosional seperti sebelum-sebelumnya, namun tetap sangat melelahkan. Setidaknya setelah Leng Xicheng membawa Gu Qingqing berendam di bak mandi, Gu Qingqing sudah tidak memiliki tenaga untuk menggerakkan jari tangannya lagi. Di dalam air hangat, Leng Xicheng memeluk Gu Qingqing dan berendam sama-sama. Ia melihat Gu Qingqing dan menemukan bahwa Gu Qingqing sudah kecapean hingga bersandar di badannya dan ketiduran. Leng Xicheng menggeser poni Gu Qingqing ke samping wajahnya dengan lembut. Gu Qingqing sepertinya merasa tidak nyaman, ia pun mendengus, kepalanya juga mengangguk-angguk. Leng Xicheng melihat gerakannya, lalu dengan penuh kasih sayang mencium kepala Gu Qingqing. Kali ini sepertinya Gu Qingqing juga merasa tidak nyaman, mungkin merasa terhimpit. Gu Qingqing yang sedang tidur mengulurkan tangannya dan memeluk Leng Xicheng, mencari posisi yang nyaman kemudian kembali tidur nyenyak. Banyak yang mengatakan Su Zipei sudah mengorbankan diri untuk menyelesaikan masalah. Namun Leng Xicheng malah merasa Gu Qingqing yang sudah demikian. Jangan melihat Gu Qingqing adalah orang yang pendiam,
Tapi setiap kali jika terjadi sesuatu, dialah yang pertama maju. Jadi, beberapa rekaman itu juga menandakan demikian ya. Mungkin di dalam hati Gu Qingqing memang memiliki pikiran seperti itu. Gu Qingqing menikah dengan Leng Xicheng hanya demi uang, tidak peduli seberapa banyak wanita yang ia miliki di luar, Gu Qingqing masih istrinya. Di dalam hati Gu Qingqing, ia masih memikirkan Ni Zining, dan mungkin setelah bercerai, ia akan rukun kembali dengan Ni Zining. Namun, hari ini dan semalam, Gu Qingqing juga benar-benar sudah membantu Leng Xicheng. Apakah ini dapat membuktikan bahwa meskipun tujuan Gu Qingqing menikah dengan Leng Xicheng tidak tulus, dan masih tidak dapat melupakan Ni Zining? Namun Gu Qingqing juga sudah membuka pintu di pojok hatinya untuk Leng Xicheng agar masuk dan mendapatkan posisi terkecil di dalam hatinya. Leng Xicheng percaya jika kedepannya anak mereka lahir di dunia ini, Gu Qingqing akan lebih mencintainya meskipun cuma sedikit. Leng Xicheng memeluk erat Gu Qingqing, mereka berendam di sampai air mulai mendingin. Leng Xicheng lalu mengangkatnya, mengelap air di badan Gu Qingqing, dan dengan hati-hati memeluknya di atas tempat tidur. Leng Xicheng pun pergi mengambil baju tidur. Dari kamar mandi sampai tempat tidur, Gu Qingqing tertidur nyenyak, dan sama sekali tidak terbangun oleh gerakan Leng Xicheng. Ketika Leng Xicheng memakaikan baju tidur Gu Qingqing, ia iseng menjepit hidung Gu Qingqing sampai tidak dapat bernapas. Namun Gu Qingqing hanya memukul tangannya dan mendengus tidak senang, tapi matanya tetap terpejam. 1385 Badai Foto, 14. Apa Gu Qingqing benar-benar mengantuk berat? Ia bahkan sama sekali tidak terbangun meski sudah dijahili. Jangan-jangan tadi kelamaan mandi, jadi Gu Qingqing masuk angin. Leng Xicheng mengulurkan tangannya dan meletakkannya di dahi Gu Qingqing, tapi wanita ini tidak demam, Leng Xicheng pun merasa lega. Kalau dipikirkan kembali, mungkin karena masalah semalam makanya Gu Qingqing tidak beristirahat dengan baik semalaman. Gu Qingqing kini berbaring di atas dada Leng Xicheng, ia menggerakkan badannya dari waktu ke waktu untuk menyesuaikan postur tidurnya. Mungkin karena kedinginan atau alasan lainnya, pelukan Gu Qingqing jadi semakin erat. Jika Leng Xicheng bergerak sedikit saja, Gu Qingqing langsung mengeluarkan suara seperti anak kucing atau anak anjing, pelukannya juga jadi makin kuat. Leng Xicheng dengan hati-hati mengulurkan satu tangannya yang bebas dari pelukan Gu Qingqing, ia menarik selimut untuk menyelimuti istrinya ini. Mungkin merasa tiba-tiba diganggu, Gu Qingqing pun mendengus dengan tidak senang. Melihat Gu Qingqing yang mengandalkan pelukan Leng Xicheng dan lemah lembut ini, mata Leng Xicheng penuh dengan kelembutan. Ia memeluk Gu Qingqing dengan lembut, kemudian memberikan ciuman di atas kepalanya, tidurlah. Gu Qingqing tidur hingga malam. Ketika ia bangun, langit di luar sudah gelap. Ia bangun dan duduk di tempat tidur, ia melihat gorden kamar tertutup rapat, lampu kamar tidak dinyalakan dan membuat cahaya kamar sangat redup. Di samping Gu Qingqing sudah tidak ada sosok Leng Xicheng, ia jadi sedikit lesu. Ketika masih linglung, tiba-tiba ia mendengar suara ketukan keyboard. Ia pun mengangkat kepalanya dan melihat Leng Xicheng sedang duduk di tempat yang sangat jauh dari tempat tidur, sedang membuka laptop di belakangnya dan menyetel cahaya laptop hingga terendah. Melihat Gu Qingqing bangun, Leng Xicheng mengangkat kepalanya dari laptop dan bertanya, "Sudah bangun?" Gu Qingqing menganggukkan kepalanya, "Aku tidur berapa jam?" "Sekarang jam 7 malam," kata Leng Xicheng. Ia lalu menyalakan lampu di belakangnya, menutup laptop, berdiri dan meregangkan badan. "Apa, 7 malam?" Gu Qingqing tertegun, ia pun segera membuka selimut dan mau turun dari tempat tidur. Mungkin karena semalam kekurangan tidur, ditambah lagi tadi berolahraga dengan Leng Xicheng, Gu Qingqing pun jadi kecapean. Kini begitu ia bergerak, seluruh badannya pun lemas seperti balon yang kelepasan angin, sampai hampir terjatuh. Leng Xicheng segera melangkah besar ke arahnya, dan Gu Qingqing pun terjatuh di badannya, kepalanya bersandar di pinggang Leng Xicheng yang berotot itu. Leng Xicheng lalu menariknya berdiri, "Akhir-akhir ini badanmu kenapa? Sepertinya sangat lemah." Mungkin karena masalah akhir-akhir ini agak banyak. Ada banyak masalah yang membuat hati tidak nyaman. Setelah Gu Qingqing memakai sandal rumah, belum sempat ia berjalan, Leng Xicheng sudah mengulurkan tangannya dan mengangkatnya ala Princess Hug. Gu Qingqing terkejut, dan refleks memeluk pinggang Leng Xicheng. "Kenapa? Kurus begini, bagaimana bisa melahirkan? Aku sudah menyuruh pembantu memasak bubur ikan. Nanti kamu makan yang banyak." Gu Qingqing menganggukkan kepalanya, kemudian kedua kakinya mulai menendang, "Turunkan aku."
Namun Leng Xicheng malah memeluknya lebih erat lagi, sudah, biarkan aku membawamu turun saja. Kalau nanti kamu jatuh dari tangga, malah harus rawat di rumah sakit. Nanti rencana hamil pun tertunda lagi. Lagi-lagi masalah hamil, wajah Gu Qingqing sedikit merah, namun hitung-hitung, bulan depan sudah bisa mempersiapkan diri untuk hamil, jadi ia merasa dirinya memang harus lebih hati-hati lagi. Gu Qingqing membiarkan Leng Xicheng mengendongnya turun ke bawah. Sampai di ruang makan, pembantu menyajikan bubur dan makanan yang baru dimasak. Mungkin karena bau amis dari bubur ikan lebih kuat, Gu Qingqing yang mencium bau tersebut pun langsung mual. 1386 ketegangan yang mendahului konflik 1. Apakah karena sedang pergantian musim panas ke musim gugur, ditambah lagi akhir-akhir ini banyak masalah, Gu Qingqing jadi sering masuk angin, makanya sekarang bisa tidak enak badan. Sebelumnya Gu Qingqing sakit mah karena sering mengkonsumsi pil kebon, ia bahkan hampir terkena tukak lambung. Atau karena gula darah rendah. Apalagi akhir-akhir ini, karena terlalu fokus dalam pekerjaan, Gu Qingqing sering lupa makan, jam makannya juga tidak teratur. Tapi untungnya, setelah Gu Qingqing mulai sedikit lebih baik, ia meminum sedikit air hangat, dan rasa masam di dalam lambung pun tertekan kembali. Ketika Gu Qingqing melihat lagi bubur ikan itu, kali ini ia dapat memakannya tanpa merasa mual. Kenapa? Leng Xicheng juga merasakan rasa tidak nyaman Gu Qingqing, ia pun bertanya dengan perhatian. Oh, tidak, mungkin karena terlalu lama melewatkan makan, kadar gulaku sedikit rendah. Gu Qingqing memakan bubur hangat itu, dari tenggorokan hingga perutnya terasa hangat, ia pun merasa jauh lebih baik. Leng Xicheng mengerutkan keningnya, ia mengambil mangkok Gu Qingqing dan mengisinya dengan sesendok penuh bubur ikan lagi. Gu Qingqing melihatnya dengan bingung, namun Leng Xicheng sama sekali tidak melihatnya, dan hanya meletakkan mangkok penuh dengan bubur ikan di hadapan Gu Qingqing, bukannya kadar gulamu rendah. Makan yang banyak. Ya, Gu Qingqing menganggukkan kepalanya, kemudian mengambil sendok dan memakannya. Mungkin karena baru diisi lagi, kini buburnya masih panas, jadi ketika Gu Qingqing memakannya, ia pun segera menarik kembali lidahnya karena terbakar. Gu Qingqing menghembuskan napas untuk mendinginkan lidahnya, sementara Leng Xicheng memakan bubur dengan elegan. Ia tidak menatap Gu Qingqing, namun malah mengejek, bodoh. Bubur ini baru selesai dimasak, kenapa Gu Qingqing malah langsung memakannya, bukannya menunggu dingin dulu baru dimakan. Kata orang-orang, ibu hamil akan jadi bodoh saat hamil, bahkan kebodohannya bisa sampai 3 tahun, padahal hamilnya hanya sekali. Kamu ini belum hamil tapi IQ kamu sudah serendah ini. Kasihan sekali anakku nanti. Hei, apa kamu bilang? Gu Qingqing tidak senang, ketika ia ingin membantah, ponsel Leng Xicheng pun berbunyi. Panggilan dari Sekretaris Cheng. Presiden Leng, pengacara sudah hampir siap untuk pembebasan kakak nyonya. Karena hari ini akhir pekan, jadi paling cepat besok siang formalitasnya bisa selesai, dan sore bisa dijemput. Baiklah. Leng Xicheng menutup teleponnya. Gu Qingqing yang di samping tampak sangat senang, masalah kakakku. Dia bisa keluar. Leng Xicheng mengelap sudut bibirnya, pembebasan dengan jaminan, tapi masih belum mulai sidang, jadi aktivitas kakakmu masih dibatasi. Dia harus selalu siap jika dipanggil polisi. Gu Qingqing sedikit bingung, aktivitasnya dibatasi. Apa maksudnya? Leng Xicheng meletakkan sendoknya, maksudnya, kakakmu harus terus di rumah, menunggu panggilan polisi kapan saja, mungkin akan ada permintaan konsultasi lebih lanjut. Dia juga tidak boleh sembarang membeli tiket pesawat atau tiket kereta untuk pergi ke luar kota. Lalu kenapa waktu Liu Jiangwo dikeluarkan karena jaminan, dia bisa melarikan diri, dia sekarang ada di luar negeri kan? Kenapa dia bisa pergi dengan pesawat atau kereta? Leng Xicheng berpikir sejenak baru menjawab, Liu Jiangwo memang sudah keluar negeri. Karena ketika dia ditangkap polisi, kejahatannya masih penghindaran pajak, dia membayar pajak dan mencari orang dalam untuk menghapuskan perintah penangkapannya. Oleh karena itu, ketika Liu Jiangwo melarikan diri ke luar negeri, orang bandara tidak memeriksa statusnya. Tapi kini, selain kejahatan penghindaran pajak, perusahaan keluarga Liu juga dicurigai melakukan penggalangan dana ilegal, dan ada banyak masalah di sisi properti. Lalu, poin terpentingnya adalah, kakakmu sudah menandatangani semua dokumen penting mengenai properti dan perubahan personel. Meskipun kakakmu tidak melakukan kesalahan itu, tapi menurut hukum, dia juga merupakan orang yang bertanggung jawab atas grup Rongxin.
Kecuali keluarga Liu ditemukan, maka sulit untuk menjamin hidup dan mati kakakmu di masa depan. 1387 Ketegangan yang mendahului konflik 2. Berarti meskipun kakakku tidak melakukan kejahatan apapun, tapi karena dia sudah menandatangani surat itu, jadi dia tetap harus bertanggung jawab. Leng Xicheng menganggukkan kepalanya dan mengatakan, dari segi hukum, iya, tapi kita bisa mencari pengacara, jadi seharusnya bisa membebaskan kakakmu dari sebagian besar tanggung jawab yang tidak perlu dia tanggung. Hanya saja, dia adalah pemegang saham, jadi dia pasti harus bertanggung jawab. Tapi aku akan mencoba yang terbaik untuk membantunya. Jika itu bukan kejahatan yang dia lakukan, maka ia tidak harus menanggungnya. Jika bukan karena masalah Gu Qingshan kini menjadi sangat besar, dan perhatian masyarakat terlalu tinggi. Gu Qingshan juga bisa dibebaskan seperti Liu Jiangwo dengan menggunakan uang, hanya saja sekarang. Oke, yang penting Leng Xicheng mengambil inisiatif mengungkit masalah tersebut. Ini menandakan bahwa dia pasti akan menyelamatkan Gu Qingshan. Gu Qingqing pun merasa lega. Leng Xicheng melihat sikap Gu Qingqing benar-benar menjadi lebih kalem. Dibandingkan dengan ketegangan sebelumnya, sekarang jelas lebih santai. Sebenarnya, Leng Xicheng tidak peduli, dan ingin orang seperti Gu Qingshan dipenjara seumur hidup. Ia bahkan mengharapkan orang bajingan seperti Gu Qingshan bisa mati cepat, dan jangan muncul di depan Gu Qingqing terus. Namun mau bagaimana lagi, Gu Qingshan dan Wu Weimei adalah keluarga Gu Qingqing. Meskipun Gu Qingqing juga tidak menyukainya, namun Leng Xicheng juga akan ikut sedih jika Gu Qingqing sedih. Kalau sudah tenang, kamu makan yang banyak. Sebaiknya habiskan satu panci bubur ikan ini. Leng Xicheng melihat Gu Qingqing memakan bubur, ia pun mengisi mangkok Gu Qingqing lagi dengan penuh sambil mengerutkan kening. Untuk apa mengkhawatirkan kakak seperti itu? Kalau Leng Xicheng memiliki kakak seperti itu, ia berharap kakaknya bisa jauh-jauh dari dirinya. Sebaiknya dipenjara beberapa tahun, nanti setelah sifat buruknya sudah dirubah, baru dikeluarkan. Jika tidak, orang seperti itu akan tetap berbuat masalah dengan cara lain. Gu Qingqing menolehkan kepalanya, ia melihat Leng Xicheng mengerutkan keningnya, sepertinya tidak senang, senyuman Gu Qingqing pun memudar. Ternyata Leng Xicheng tetap enggan ya. Tidak lama kemudian, Sekretaris Cheng kembali menelepon Leng Xicheng lagi. Ada apa? Presiden Leng, mengenai pembantu keluarga Su itu, ada informasi yang mengatakan bahwa pembantu itu adalah pembantu lama yang tinggal di rumah keluarga Su. Tidak lama setelah keluarga Su pulang ke dalam negeri, dia sudah bekerja di sana. Tapi identitasnya itu bukan identitas asli. Identitas yang dia gunakan adalah identitas teman sekampungnya. Teman sekampungnya ini juga tidak mengetahui keberadaan pembantu itu, juga tidak mengetahui tempat tinggal pembantu itu yang sekarang. Aku sudah mengutus orang mencari ke kampung pembantu itu. Aku rasa tidak lama lagi kita akan mendapatkan informasinya. Cepatlah, aku harap tidak terjadi kesalahan di tengah-tengah. Suara Leng Xicheng terdengar dingin. Sekretaris Cheng berkata lagi, oh ya, Presiden Leng, di dalam darah Anda, memang terdeteksi kadar halusinogen. Mendengar hal itu, Gu Qingqing dan Leng Xicheng sama-sama tertegun. Halusinogen, berarti Leng Xicheng benar-benar dijebak oleh seseorang. Betul, obat itu dapat membuat gerakan seseorang tidak terkendali, lalu. Sekretaris Cheng tertegun sejenak. Leng Xicheng tertegun, lalu apa? Tidak. Sekretaris Cheng tidak berani mengatakan bahwa halusinogen memiliki satu efek kuat, yaitu dapat membangkitkan nafsu. Untung saja waktu itu Leng Xicheng mabuk berat, jika tidak, mungkin dia benar-benar akan melakukan sesuatu kepada Su Zipei. Lalu bagaimana dengan botol anggur itu? Bukannya juga sama-sama dibawa untuk tes? Bagaimana hasilnya? 1388 Ketegangan yang mendahului konflik 3. Sekretaris Cheng mengatakan, botol-botol itu memang sudah diminum langsung oleh Anda, ludah yang terdeteksi di ujung botol juga milik Anda. Hanya saja, botol-botol tersebut tidak mengandung halusinogen. Yakin tidak ada? Sekretaris Cheng menggelengkan kepalanya, iya, tidak ada. Aneh sekali, malam itu Leng Xicheng tidak makan makanan yang mencurigakan, dari mana dia bisa terkena halusinogen itu. Awalnya Leng Xicheng hanya merasa dirinya tidak sengaja terlibat dalam hal ini, dan target utama orang itu adalah Su Zipei. Namun sekarang ia merasa orang itu sepertinya sedang merencanakan sesuatu yang besar. Ia tidak bisa mendapatkan identitas asli pembantu itu. Padahal ia diracuni,
tapi tidak dapat mengetahui asal racunnya. Lalu, setelah kejadian, pembantu itu mengancam dan meminta uang 5 juta, kemudian pergi dan kehilangan jejak. Jika tidak ada yang membantu pembantu itu merencanakan semua ini, membantunya melarikan diri, jangankan obat halusinogen, pembantu itu bahkan tidak akan bisa mendapatkan bukti CCTV. Lalu 5 juta itu, keluarga Su tidak mungkin memberikan uang tunai pada pembantu itu, kan? Jika dengan transfer, seharusnya kita bisa mendapatkan informasi. Meskipun uang ditransfer ke rekening atau akun pembayaran lainnya, mau transfer atau penarikan, pasti akan meninggalkan catatan. Seharusnya bisa mencari informasi dari situ. Tidak, sampai sekarang ini, akunnya tidak mengalami perubahan sama sekali. Uang 5 juta itu juga tidak disentuh sama sekali. Kenapa bisa tidak ada perubahan? Leng Xicheng sangat kaget. Jika pembantu itu mengancam demi uang, dia pasti akan mentransfer atau menarik semua uang begitu mendapatnya. Tapi 5 juta itu sama sekali tidak disentuh. Ada apa ini sebenarnya? Jangan-jangan, kali ini benar-benar ada yang ingin mencelakakan Leng Xicheng, seperti Lin Zui. Leng Xicheng bertukar pandang dengan Gu Qingqing, mereka sama-sama kebingungan. Presiden Leng, besok malam ada acara ulang tahun Universitas N, apa Anda tetap akan hadir dengan Nona Su Zipei? Jujur saja, setelah kejadian seperti ini, jika masih menghadiri acara bersamaan, pasti akan merasa canggung. Namun Leng Xicheng tetap sangat tenang, tentu, kenapa tidak? Itu kampusku. Dan, petik 2. Leng Xicheng menggandeng tangan Gu Qingqing, kamu juga ikut. Kamu juga alumni dari Universitas N. Gu Qingqing tidak diundang, jadi dia tidak bisa duduk di samping Leng Xicheng. Tapi jika para alumni Universitas N membawa kartu mahasiswa mereka, seharusnya tetap diperbolehkan masuk dan menghadiri acaranya. Baik, Gu Qingqing menganggukkan kepalanya. Gu Qingqing merasa dirinya tidak perlu takut, yang seharusnya merasakan malu dan harus mundur itu bukan dirinya. Pada waktu yang sama, gedung grup Leng. Orangnya sudah pergi, kan? Sudah. Asisten menganggukkan kepalanya, sesuai perintah Anda, kita membeli akun rekening tersebut dengan harga 5 juta. Bagus. Lin Zui menganggukkan kepalanya, ia mengambil kartu rekening itu dan melihatnya, kemudian melemparnya lagi ke atas mejanya. Presiden Lin, pagi ini keluarga Su ribut dengan keluarga Leng. Bahkan Su Zipei yang seharusnya bekerja di luar negeri sampai harus pulang. Pihak Su Zipei sudah mengumumkan bahwa dia tidak dapat menghadiri acara luar negeri karena alasan kesehatan, bahkan membuat penggemarnya protes. Alasan kesehatan, lebih tepatnya alasan psikologis ya. Lin Zui tersenyum, sepertinya Su Zipei ingin menekan masalah ini. Bagaimana dengan Su Zijin? Saya kurang tahu masalah Su Zijin. Setelah ribut di rumah keluarga Leng, dia tidak melakukan apapun sampai tenang. Dasar bodoh. Dia tidak menggunakan kesempatan sebagus ini. Lin Zui mengambil kartu rekening itu, kemudian mengaitkan sudut bibirnya. Ini, suruh pembantu itu menghubungi Su Zijin. 1389 ketegangan yang mendahului konflik 4. Menyuruh pembantu itu menghubungi Su Zijin. Asisten Lin Zui tampak tidak mengerti. Jika menghubungi Su Zijin sekarang, bukankah itu berarti menyerahkan diri? Kamu tidak perlu khawatir, biarkan pembantu itu menghubunginya. Su Zijin tidak berani melapor polisi, juga tidak berani menangkap pembantu itu. Bahkan mungkin akan membantu pembantu itu melarikan diri. Lin Zui lalu tersenyum, aku harus memikirkan dialog untuk pembantu itu. Begini saja, suruh dia mencari kesempatan yang tepat untuk mengedarkan foto-foto itu. Kalau dia tidak mau mengedarkan foto itu, suruh dia menyerahkan diri ke polisi, lalu suruh dia mengatakan bahwa semua ini adalah rencana Su Zijin. Bahkan asisten tersebut tampak terdiam usai mendengar kata-kata Lin Zui. Ia berpikir sejenak, lalu bertanya lagi, apa pembantu itu mau? Tentu saja mau, satu-satunya kerabat pembantu itu, ibunya yang buta itu sekarang dirawat dengan danaku. Pembantu itu tidak berani padaku. Bilang padanya, setelah menyelesaikan semua ini, aku juga sudah mencarikan kornea untuk ibunya. Nanti setelah masalah ini selesai, aku akan mengantarnya dan ibunya ke luar negeri untuk operasi mata. Asisten tersebut masih merasa ragu, tapi bukankah Su Zijin selalu meninggalkan jejak dalam perbuatannya? Nanti kalau melibatkan kita, bukankah malah merepotkan? Tidak, lebih baik lagi jika Su Zijin meninggalkan jejak. Jika semua rencana dijalankan dengan sempurna,
Leng Xicheng pasti akan mengetahui bahwa semua ini adalah perbuatan Lin Zui. Tapi jika yang meninggalkan jejak adalah Su Zijin, orang-orang juga tidak akan mencurigainya. Karena bagaimanapun juga, Su Zijin dan Su Zipei adalah saudara sepupu, hubungan mereka juga sangat baik di mata publik. Baik, aku akan melaksanakannya sesuai perintah Anda. Oh, ya, kamu harus menyiapkan batas waktunya. Kalau begitu, 3 hari saja. Kalau dalam waktu 3 hari pembantu itu tidak mempublikasikan foto itu, maka suruh dia menyerahkan diri ke polisi. 3 hari. Asisten tersebut menganggukkan kepalanya. Baik. Keluarga Su. Pernyataan minta maaf harus ditulis setulus mungkin. Jika penyelenggara memiliki acara di masa depan, kita harus janji bahwa Zipei akan menghadiri acara mereka dengan harga murah sebagai kompensasi. Kepala Su Zipei sangat pusing, ia dimarahi oleh pihak penyelenggara dan penggemar luar negeri gara-gara tidak jadi menghadiri acara. Untung saja perusahaan yang menaunginya adalah Huang Ting Entertainment, jadi mereka tidak akan mempermasalahkannya, dan malah membantunya. Asisten Su Zipei mengatakan, lalu acara ulang tahun besok. Petik 2. Su Zipei terdiam sejenak kemudian menganggukkan kepalanya, aku harus hadir di acara itu, bagaimanapun juga, itu kegiatan alumni kampusku, dan aku juga sudah berjanji sebelumnya. Tapi suruh makeup artis meriasku dengan pucat, jangan terlalu cerah. Kak, jadi kamu melewatkan masalah ini begitu saja. Setidaknya Kak Xicheng harus memberikan imbalan kepadamu, kan? Su Zijin masih berusaha memanaskan masalah. Ia benar-benar tidak habis pikir, bagaimana kejadian seheboh ini bisa dilewatkan begitu saja. Imbalan apa? Su Zipei menggelengkan kepalanya. Yang paling ia takutkan adalah cinta bertepuk sebelah tangan, dan Leng Xicheng malah merasa semua ini sangat wajar. Kedepannya kamu jangan mencari Xicheng dan mengatakan yang tidak-tidak. Jika nanti kamu memprovokasinya, kedepannya akan semakin merepotkan. Mengerti? Baik, Su Zijin menjawab dengan paksa, lalu kembali ke kamarnya dengan kesal. Begitu ia tiba di kamarnya, sebuah nomor asing meneleponnya, tapi ia tidak mengangkatnya. Setelah berbunyi sejenak, panggilan telepon tersebut pun terputus. Tidak lama kemudian, nomor asing itu menelpon lagi. Su Zijin marah, suasana hatinya memang sedang tidak baik, dan setelah mengangkat panggilan nomor asing ini, ia pun langsung membentak, mau asuransi, hipotek, pinjaman dana, konsultasi saham, aku tidak perlu semua itu. Namun di seberang ponsel malah terdengar suara yang membuat Su Zijin ketakutan, Nona Zijin, ini aku. Petik 2. 1390 ketegangan yang mendahului konflik 5. Senin sore, Su Zijin datang ke perusahaan Su Yi untuk mengurus prosedur pengunduran diri. Gu Qingqing terlihat baru keluar dari ruang rapat, ia dan Lin Zui berjalan keluar sambil membahas sesuatu. Begitu keluar dari ruang rapat, Gu Qingqing melihat Su Zijin, mereka berdua sama-sama tertegun. Kemudian Su Zijin mengangkat dagunya, dengan nada memanas-manasi, ia mengatakan, aku datang untuk mengurus pengunduran diriku. Aku tidak ingin berada di perusahaan kecil seperti ini. Suara Su Zijin lumayan keras, membuat mereka yang keluar dari ruang rapat ikut tertegun. Gu Qingqing hanya diam saja, tidak mengatakan apapun, malah Lin Zui yang tersenyum santai. Baik Nona Su, silakan antarkan surat pengunduran dirimu padaku, lalu bawa barangmu dan pergi. Aku rasa kita tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi di dunia periklanan. Karena bagaimanapun, tidak akan ada perusahaan yang menginginkan karyawan yang bisa mencelakakan teman kerja, dan sengaja berbuat jahat di kompetisi. Kamu, Su Zijin marah, tangannya mengepal erat, Lin Zui, kamu kira kamu sangat mulia. Kamu jelas-jelas sudah mengetahui bahwa Gu Qingqing sudah menikah, tapi masih berada di sampingnya seperti pelindung, kamu kira kamu orang baik. Mata Su Zijin menatap ke arah Gu Qingqing dan Lin Zui, membuat mereka yang berdiri di belakang ikut tertegun. Sebenarnya semua orang dapat merasakan perbedaan sikap Lin Zui terhadap Gu Qingqing, namun tidak ada yang berani mengatakannya. Su Zijin sudah mau keluar dari perusahaan, jadi ia sama sekali tidak takut. Cukup hina aku saja, jangan melibatkan orang lain, terutama Presiden Lin. Gu Qingqing maju selangkah, dengan serius ia mengatakan, Presiden Lin sangat menghargai karyawan perusahaan yang berbakat, berkemampuan, dan yang bisa bekerja sama. Hanya kamu saja, yang karena masalah pribadi, selalu menggunakan pikiran kotor untuk membaca sikap orang lain, menjijikkan.
Kamu berani memarahiku? Su Zijin marah, apalagi kini Gu Qingqing dan yang lain baru selesai rapat, jadi hampir semua karyawan perusahaan sedang melihat mereka. Kenapa tidak? Kamu sudah menggunakan perbuatan kotor pun tidak berhasil mendapatkan juara, sebelumnya juga sering absen kerja, sikapmu pun sombong dan tidak sopan. Baguslah kalau sekarang kamu meninggalkan Su Yi. Memiliki karyawan sepertimu adalah penghinaan terbesar bagi Su Yi. Kamu, Su Zijin mengulurkan tangannya, jari tangannya menunjuk Gu Qingqing, beraninya kamu bicara begitu. Apa kamu juga berani mengatakan bahwa kamu tidak memiliki hubungan apapun dengan Lin Sui? Tentu saja, aku berani. Gu Qingqing maju dan berdiri tegap, dengan tegas ia mengatakan, hubunganku dengan Presiden Lin tidak perlu disembunyikan. Kemudian Gu Qingqing melihat ke arah meja Su Zijin, melihat Su Zijin sudah membereskan mejanya, ia pun membalikkan kepalanya dan berkata, kamu sudah mengundurkan diri dari perusahaan, aku memperingatkanmu untuk meninggalkan perusahaan dalam waktu setengah jam. Kalau kamu tidak pergi, aku akan menyuruh security membuang barang-barangmu keluar. Kamu, Gu Qingqing, bagus sekali. Aku akan ingat perbuatanmu hari ini. Sorot mata Su Zijin menunjukkan keganasan untuk sesaat. Awalnya ia tidak ingin menggunakan cara itu, tapi Gu Qingqing sama sekali tidak melihat Su Zijin lagi, ia berjalan ke mejanya, menyusun laporan yang dirapatkan tadi, kemudian berdiri lagi, buat apa masih berdiri? Cepat kerja. Gu Qingqing adalah pemimpin, akhir-akhir ini wibawanya sudah mulai keluar. Karyawan lainnya pun langsung kembali ke meja masing-masing, namun matanya tetap akan melirik ke arah Gu Qingqing dan Su Zijin, hawa ingin menggosip mereka memancar kuat. Gu Qingqing tetap berdiri, dengan serius ia mengatakan, Presiden Lin, Anda perlu melihat susunan laporan hasil rapat tadi dan dokumen ini. Lin Zui sendiri juga terpana oleh tindakan Gu Qingqing tadi. Kini mendengar Gu Qingqing memanggilnya, ia pun menganggukkan kepalanya, baik, bawa ke ruanganku. Selanjutnya bab 1391 ketegangan yang mendahului konflik 6.